Sebagian orang mengatakan ini adalah hal yang percuma dan sia-sia aja. Kan bukannya sama Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Hari raya yang diperingati ini adalah hari raya Kristiani. Jadi kelahiran dan wafat sampai kenaikan ini adalah soal Yesus Kristus. Dikatakan bahwa ini adalah film yang menyesatkan. Jadi harus di-ban, harus dihentikan penayangannya, kata Pak Tubagus ini. Halo guys, ketemu lagi di Open Your Mind. Kali ini kita sangat gembira dengan kabar yang baru saja terjadi 12 September yang lalu dari Pak Muhadjir Effendi. Nah, Pak Muhadjir ini mengatakan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agama, istilah soal penggunaan nama Isa Al-Masih akan diganti menjadi Yesus Kristus. Hal ini berhubungan dengan 3 hari libur ya yang selalu kita rayakan setiap hari, yaitu kelahiran, kematian atau wafatnya, dan juga kelahiran Isa Al-Masih. Nah, sebagian orang mengatakan ini adalah hal yang percuma dan sia-sia aja. Kan bukannya sama Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Nah, sekarang mungkin kita coba lihat apakah memang sama Isa Al-Masih menurut pemahaman Kristiani dan Isa Al-Masih menurut pemahaman yang kita ketahui dalam Al-Quran atau dalam pemahaman Islam. Nah, kita lihat mungkin dari awal lahirnya misalnya. Dalam Islam diketahui bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Sementara dalam pemahaman Kristiani, Yesus Kristus lahir di kandang domba di Palungan. Ini saja sudah berbeda. Lalu soal orang tua. Ya, dalam pemahaman Islam Al-Quran, Isa Al-Masih punya ibu bernama Maryam, Siti Maryam. Sementara ayahnya atau bapaknya tidak diceritakan. Karena itu disebutkan bahwa Isa anak Maryam. Nah, sebenarnya ini aja sudah tidak lazim sih sebenarnya. Karena biasanya disebut adalah nama orang tua, nama ayahnya. Lalu berikutnya dalam pemahaman Kristiani, Yesus ini punya orang tua, yaitu Maria dan Yusuf. Lalu pada saat proses melahirkan, kalau di Al-Quran katanya Isa Al-Masih ini lahir, dan proses kelahirannya Siti Maryam ini seorang diri. Sementara kalau di pemahaman Kristiani ditemani oleh ayahnya Yusuf. Nah, dari sedikit saja ini kita sudah lihat begitu banyak perbedaannya. Belum lagi hal-hal yang lain. Misalnya mukjizat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus sudah bisa berbicara sejak bayi. Sementara dalam Alkitab tidak ada diceritakan soal itu. Dikatakan juga di Al-Quran bahwa Nabi Isa ini menerima Injil sejak bayi. Sementara kalau di Alkitab, pemahaman Kristiani, kitab suci ini ditulis oleh murid-murid Yesus. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis Injil ini. Nah, ini saja sudah sangat berbeda. Dan satu hal yang paling penting adalah bahwa hari raya yang diperingati ini adalah hari raya Kristiani. Jadi kelahiran dan wafat sampai kenaikan ini adalah soal Yesus Kristus. Jadi sudah memang seharusnya dan sewajarnya yang digunakan adalah nama yang digunakan dalam pemahaman Kristiani. Jadi saya rasa ini sangat baik sekali untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda, menghindari multitafsir dari apa yang dirayakan ini. Nah, tapi sayangnya hal yang sudah sangat baik ini ternodai oleh pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Tubagus Aceh Hasan Sazili. Nah, Bapak Tubagus ini mengatakan hal yang berhubungan dengan satu film yang sekarang sedang ramai dibicarakan, yaitu His Only Son. Ya, His Only Son ini adalah film yang menceritakan tentang kisah Abraham ya, yang mendapat ujian dari Tuhan untuk mengorbankan anaknya sebagai ujian iman. Nah, di dalam film ini diceritakan bahwa Abraham menyembelih Ishak, ya, anaknya dari Sarah. That hope may endure. Take me! Bukan seperti pemahaman dalam Islam yang disembelih adalah Ismail, anak dari Siti Hajar. Nah, dikatakan bahwa ini adalah film yang menyesatkan. Jadi
harus di-ban, harus dihentikan penayangannya, kata Pak Tubagus ini. Nah, tapi kalau kita lihat film His Only Son sendiri, film ini adalah film yang dibuat oleh Angel Studio di Amerika yang rilis di Indonesia 30 Agustus yang lalu. Nah, film ini jelas bertemakan iman Kristiani, film religi, film tentang drama sejarah iman Kristiani. Nah, jadi sudah jelas bahwa basic ceritanya adalah kitab Perjanjian Lama, ya, yaitu kisah Kejadian. Jadi basicnya adalah kitab suci. Jadi sudah jelas bahwa pemahamannya adalah pemahaman kitab suci. Makanya rancu sekali menurut saya kenapa Pak Tubagus ini lalu bisa menjudge ini, menyesatkan dengan pemahaman iman yang berbeda. Ya beda ceritanya kalau Pak Tubagus ini orang Kristiani juga. Tapi ini kan dia punya pemahaman iman yang berbeda. Sangat disayangkan statement seperti ini keluar dari seorang anggota DPR yang harusnya punya wawasan yang maju, punya pemahaman yang luas tentang perbedaan, bagaimana menghargai kemajemukan. Karena ingat loh, Indonesia ini terdiri dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Jadi bagaimana mungkin kemajemukan ini harus dipahami oleh kebenaran tunggal saja. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang salah dengan film ini. Sebenarnya ya sederhana saja. Bagi yang tidak sepaham ya nggak usah nonton. Banyak film yang lain yang bisa jadi pilihan. Lagi pula film-film religi seperti ini sangat positif buat masyarakat kita menurut saya. Di samping bisa menambahkan kualitas iman bagi pemeluknya, juga ini akan jadi lebih baik daripada film-film kita diserbu oleh pocong dan kuntilanak-kuntilanak seperti itu. Mungkin menurut saya yang lebih baik harus dilakukan adalah bukan menghalangi peredaran film ini, tapi bagaimana meningkatkan iman para pengikutnya. Jadi kalau orang Islam, ya gimana caranya meningkatkan iman mereka. Lalu buatlah diskusi-diskusi sebagai pencerahan. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, buatlah film tandingan. Buatlah film serupa dengan pemahaman yang menurut Anda benar. Itu akan jadi lebih baik daripada melemparkan isu-isu yang cenderung akan menimbulkan perpecahan. Salam, and open your mind.